Halo saudara, kembali lagi bersama saya Putri Alivia Fitra di Nih Kita Kasih Tahu. Ada informasi menarik apa hari ini? Nih kita kasih tahu saudara. Ada kabar terbaru dari Kejaksaan Tinggi Lampung nih. Kejati Lampung menerima uang titipan bernilai fantastis sebesar 100 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di Kabupaten Waikanan. Meski sudah ada uang yang dititipkan, sampai sekarang penyidik masih terus mendalami kasus ini dan sudah memeriksa 59 saksi dalam perkara tersebut. Kira-kira kalau kita punya uang sebanyak itu, mau dibuat apa ya? Nih informasinya. Saudara, uang sebesar 100 miliar rupiah dititipkan oleh perusahaan berinisial PTP. Penitipan ini disebut sebagai bagian dari pengembalian dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus yang sedang ditangani Kejati Lampung. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo menjelaskan bahwa proses penyidikan perkara ini baru berjalan lebih dari 1 bulan, berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 5 Januari 2026. Sejauh ini sudah 59 saksi diperiksa untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di Kabupaten Waikanan. Saat ini, Kejaksaan Tinggi Lampung sedang melakukan kegiatan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh perusahaan dengan inisial PTP pada area yang dikelola BUMN dengan inisial PTI di Provinsi Lampung. Proses penyidikan ini baru berjalan selama 1 bulan lebih. Serangkaian tindakan penyidikan yang sudah berjalan tersebut, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 59 orang saksi. Di antaranya saksi-saksi dari PTI sebanyak 8 orang, PTP sebanyak 13 orang, pemerintah daerah dan provinsi sebanyak 14 orang, dan dari kelompok tani sebanyak 24 orang. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2026, PTP telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang intinya terkait permohonan penyelesaian permasalahan hukum. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2026, PTP kembali bersurat perihal surat pernyataan penempatan dana titipan, di mana PTP telah menyetorkan sebagian uang titipan pengganti kerugian keuangan negara sebesar 100 miliar rupiah. Jadi, meskipun uang sudah dititipkan, proses hukum tetap berlanjut. Penitipan dana ini bukan berarti kasusnya selesai begitu saja. Nantinya, uang tersebut akan disetorkan ke kas negara setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Yang jelas, proses hukum tetap jalan. Beralih ke informasi selanjutnya saudara. Nih kita kasih tahu lagi. Suasana jelang lebaran mulai terasa nih. Ratusan warga Bandar Lampung rela antri demi mendapatkan uang pecahan rupiah baru yang nantinya akan dibagikan ke sanak saudara saat Hari Raya Idul Fitri. Penukaran uang ini difasilitasi langsung oleh Bank Indonesia lewat layanan kas keliling. Nih beritanya. Saudara, beginilah suasana di halaman Masjid Al-Bakri. Sejak pagi, ratusan warga sudah mengantri dengan nomor antrian di tangan demi menukarkan uang lama mereka dengan pecahan baru. Layanan kas keliling dari Bank Indonesia ini memang selalu ramai jelang lebaran. Maklum saja, tradisi berbagi THR keponakan dan keluarga rasanya kurang lengkap kalau uangnya belum kinclong dan baru. Warga mengaku sengaja datang lebih awal supaya tidak kehabisan kuota penukaran. Selain itu, mereka ingin memastikan bisa membawa pulang pecahan baru untuk dibagikan saat momen Idul Fitri nanti. Buat apa? Mau buat THR. Tidak ada uang yang pertama isi baru, silakan dipilah ya. Pakai nomor antrian dari jam berapa tadi? 50.000 harus rapi disusun. Kenapa harus sekarang Mbak nukernya? Enggak nanti-nanti gitu? Karena mikirnya bakal rame aja gitu. Wah. Saudara, pecahan uang yang disiapkan cukup beragam, mulai dari Rp2.000 hingga Rp50.000. Tapi nih, untuk bisa menukar uang, warga nggak bisa langsung datang begitu saja. Mereka harus mendaftar dulu lewat aplikasi resmi yang disediakan Bank Indonesia, lalu mendapatkan nomor antrian dan lokasi penukaran.
Ada yang 10.000, ada yang 20.000, sama 5.000 dan 2.000. 4.200.000 untuk nanti lebaran buat anak-anak. Buat anak-anak. Oh iya iya. Ini dari pesawaran dengan siapa nih gitu? Ada teman-teman juga dari pesawaran. Sejak jam berapa kita di sini? Di sini tadi sekitar jam 10. Setidaknya ada 117 titik resmi penukaran uang yang tersebar di seluruh wilayah Lampung. Langkah ini dilakukan agar penukaran bisa lebih merata di berbagai daerah, sekaligus mengurangi kepadatan antrian di satu lokasi saja. Jadi saudara, kalau mau bagi-bagi THR dengan pecahan baru yang masih wangi tinta, pastikan sudah daftar dulu ya. Kita kasih tahu informasi menarik lainnya saudara. Nih kita kasih tahu lagi, aksi nekat terjadi di Waikanan. Sebanyak 8 tahanan di Mapolres Waikanan kabur dari sel tahanan. Diduga dengan cara menjebol plafon menggunakan gergaji. Alhasil dari kejadian ini bikin repot polisi. Lagi-lagi harus nangkepin satu persatu para terdakwa yang kabur. Nih informasinya. Saudara, inilah identitas 8 narapidana yang kabur dari rumah tahanan Mapolres Waikanan pada Minggu dini hari kemarin. Tim gabungan dari Polres Waikanan bersama Polda Lampung langsung bergerak cepat melakukan pengejaran. Hasilnya, 1 tahanan berhasil dibekuk kembali. Namun 7 lainnya yang berinisial NO, JO, RI, DA, RA, SA, dan HE masih dalam pencarian intensif. Aksi pelarian ini terbilang nekat. Para tahanan diduga merusak plafon sel menggunakan gergaji besi. Mirisnya, alat tersebut diduga diperoleh dari seorang penjaga kantin yang berada di luar lingkungan rutan. Ya, kita sedang melakukan pencarian, tadi sudah ditangkap 1, sekarang yang lain sedang dalam proses pengejaran. Dibantu oleh teman-teman yang ada di Polda, dari Resmob, dan tim yang lain. Status tahanan. Oke, sehingga terkait kronologi dan hasil pendalaman internal seperti apa Jenderal? Ya, masih kita dalami semua. Tentunya kita cross check antara satu dengan yang lain, dan informasi yang paling kita dapat yaitu mungkin kata-kata anggota. Terima kasih Bapak. Saat ini saudara, aparat kepolisian terus menyisir sejumlah lokasi untuk mempersempit ruang gerak para tahanan yang masih buron, termasuk mendatangi kediaman masing-masing tahanan dan wilayah yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. Polisi menghimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada, serta segera melaporkan jika mengetahui informasi terkait keberadaan para tahanan tersebut. Ya saudara, itu tadi ketiga informasi menarik yang kami kemas dalam segmen Nih Kita Kasih Tahu edisi hari ini. Kira-kira ada informasi menarik apa ya setelah ini? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Kompas TV Lampung. Sampai jumpa!